Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizah Susnul Kuratwaini. Saya dari kelas 9B akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis-jenis kegiatan perdagangan, ekspor dan eksportir. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain untuk dijual atau diperdagangkan. Eksportir adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang melakukan aktivitas ekspor, yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ada juga impor dan importir. Impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Importir adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang bertanggung jawab untuk membeli atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Perbedaan perdagangan. Perdagangan dalam negeri, kegiatan yang dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan yang dilakukan dalam wilayah antar negara. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi, sedangkan perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Nah, selanjutnya, 5 faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Terakhir, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. 5 manfaat perdagangan internasional. Pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Ketiga, penduduk dari negara melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Keempat, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Terakhir, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. Pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Kedua, bea masuk yang tinggi. Ketiga, adanya proteksi. Keempat, adanya kuota. Kelima, adanya peraturan. Keenam, adanya dumping. Ketujuh, pertentangan politik. Kedelapan, adanya peperangan. Berikut adalah contohnya. IKCPA atau Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement adalah perjanjian ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Melalui IKCPA, Korea Selatan menghapus 95,5% tarif bea masuk untuk produksi Indonesia. Sementara Indonesia menghapus 92% tarif untuk produksi Korea Selatan. Perjanjian ini juga mencakup kerjasama di sektor jasa, investasi, serta industri seperti otomotif, baja, dan kendaraan listrik. Tujuan IKCPA. Pertama, meningkatkan perdagangan. Kedua, mempermudah investasi. Ketiga, memperluas akses pasar. Keempat, meningkatkan kerjasama ekonomi. Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah dokumentasi di saat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto bersama Menteri Perdagangan, Industri dan Energi atau MOTI Korea Selatan, Sung Yun-mo mendatangani perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA di Seoul, Korea Selatan pada hari Jumat 18 Desember 2020.
Sekian penjelasan dari saya tentang perdagangan internasional. Mohon maaf bila ada salah kata. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.